Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Ayu Agustina dengan NIM 2111011125, jurusan Pendidikan Agama Hindu. Dosen pengajar Dr. Iketut Sudarsana, SAG, MPD, H. Indonesia adalah negara yang sangat besar, dengan keanekaragaman sangat kompleks, mulai dari jumlah penduduk, luas wilayah, sumber daya alam, seni budaya, dan adat istiadatnya. Indonesia jumlah pulaunya sekitar 17.504. Jumlah penduduknya sekitar 270 juta jiwa. Jumlah provinsinya 34. Ada kurang lebih 300 suku dan 721 bahasa daerah. Keanekaragaman etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama menjadikannya agama yang paling kaya akan keberagaman. Hal ini membuat Indonesia mendapat julukan sebagai negara multikultural. Dalam masyarakat multikultural, kemampuan sosial warga masyarakat dalam berinteraksi perlu dimiliki setiap anggota masyarakat. Keanekaragaman bangsa Indonesia menjadi modalitas untuk membuat karakter masyarakat yang demokratis dan menerima kearifan lokal. Demokrasi dan kearifan lokal dapat menjadi perekat untuk menjaga kerukunan antara umat beragama di Indonesia. Perekat lain selain demokrasi dan kearifan lokal adalah moderasi beragama. Moderasi beragama. Moderasi dalam bahasa Latin yaitu moderatio, yang artinya kesedangan. Maksud sedang di sini ialah tidak kelebihan atau dikurangkan. Ada juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu moderat, yang artinya selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Jika disandingkan atau dipertemukan dengan kata beragama, maka menjadi sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku dalam mengamalkan ajaran agama yang berbeda di posisi tengah, adil, seimbang, tidak berlebih-lebihan dalam beragama dan tidak ekstrim. Apa sih moderasi beragama itu? Moderasi beragama adalah sebuah cara pandang terkait proses memahami dan mengamalkan ajaran agama agar dalam melaksanakannya selalu dalam jalur yang moderat. Moderat ini dalam arti tidak berlebihan. Jadi, yang dimoderasi di sini adalah cara beragama, bukan agama itu sendiri. Moderasi beragama sangat berperan penting dalam masyarakat multikultural.
Moderasi erat kaitannya dengan toleransi. Moderasi beragama berarti kesediaan menghormati, menghargai, dan menerima, bukan berarti mengurangi atau menghilangkan pokok-pokok dalam ajaran agama. Moderasi beragama mencari titik temu daripada memperbesar perbedaan. Moderasi beragama menjadi solusi kerukunan umat beragama. Kondisi rukun terjadi jika perbedaan dijadikan sebagai modal untuk membangun kebersamaan. Keragaman yang berbeda semestinya bisa hidup bersama dengan rukun dan damai, bersatu, saling membantu dan mengasihi. Sehingga tercipta masyarakat bermoral dan beradab. Moral inilah yang mampu menstimulasi insting dan nurani manusia menjadi makhluk yang beradab, yang pada akhirnya terrealisasikan kegiatan berbangsa dan bernegara yang adil dan makmur. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar nomor 4 di dunia. Mayoritas agama di Indonesia adalah agama Islam. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, adat istiadat atau budaya, dan agama. Kemajemukan bangsa Indonesia dapat berpotensi menimbulkan konflik dan perpecahan bagi umat beragama apabila memiliki sikap intoleransi. Hal tersebut mengharuskan adanya toleransi dan penguatan moderasi beragama di Indonesia saat ini. Adapun agama resmi yang dianut di Indonesia, yang pertama Islam, Hindu, Kristen dan Katolik, Buddha, dan yang terakhir Konghucu. Kita harus saling menghargai dan menghormati agama lain sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Apa itu toleransi antar umat beragama? Toleransi merupakan suatu sikap saling menghargai dan menghormati antar kelompok atau individu atau perorangan, baik itu dalam masyarakat ataupun dalam lingkup yang lain. Toleransi beragama merupakan sikap saling menghargai dan menghormati antar penganut agama lain, seperti tidak memaksa orang lain untuk memeluk agama kita, tidak menghina atau mencela agama lain dengan alasan apapun, dan yang terakhir tidak melarang atau mengganggu agama lain untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Adanya toleransi beragama, adanya sikap saling toleransi menghormati masing-masing pemeluk agama, dan dalam kata lain bahwa sikap toleransi sangat penting, karena dari toleransilah dapat menciptakan menghargai antar satu dengan yang lain.
Di balik latar belakang yang berbeda, kita diciptakan hidup dalam kerukunan. Agar tercapai toleransi dan kerukunan antar umat beragama di sekitar kita, mari saling menghormati dan menghargai agama lain. Indonesia adalah negara kesatuan dalam beragam agama dan budaya. Namun, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan, seperti sering terjadi rasisme. Terkadang hal itu terjadi saling mengejek antar satu sama dengan yang lain. Kemudian timbullah rasa rasisme. Hal buruk ini tidak akan terjadi bila kita saling menghargai atas segala perbedaan, mulai dari perbedaan budaya, keyakinan, dan juga warna kulit. Sekarang saatnya kita berubah yang lebih baik. Mayoritas dengan minoritas dalam solidaritas. Adapun contoh sikap ekstrim dalam beragama. Yang pertama, mengikuti ritual pokok ibadah agama lain dengan alasan tenggang rasa. Yang kedua, merusak rumah ibadah atau tempat ibadah karena tidak setuju dengan paham keagamaannya. Dan yang terakhir, seseorang menyantap makan atau minuman yang haram menurut ajaran agamanya, hanya karena alasan toleransi kepada umat agama lain. Apakah moderasi beragama itu penting? Ya, sangat penting. Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan keperangan yang memusnahkan perbedaan. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Jadi, sudah paham ya, moderasi beragama itu apa? Bukan agama yang harus dimoderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan agamanya itulah yang harus dimoderasi. Jadi, moderasi beragama adalah upaya mengembalikan pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan perbedaan manusia, bukan sebaliknya. Agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru merusak peradaban, sebab sejak diturunkannya agama pada hakikatnya ditunjukkan untuk membangun peradaban manusia itu sendiri. Indonesia negeriku, dari Sabang sampai Merauke, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itulah tadi penjelasan tentang moderasi beragama. Semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.